Oke, untuk suka kimia kali ini kita akan membahas tentang kimia unsur. Kita mau bahasnya adalah golongan dari alkali atau golongan dari 1A. Nah, alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Nah, penyebutan ini terjadi karena abu bersifat basa dan semua logam alkali juga bersifat basa, ya. Untuk alkali merupakan unsur-unsur yang terletak pada golongan 1A, ya. Alkali itu disebut juga dengan golongan 1A, kecuali hidrogen, ya. Kenapa hidrogen tidak masuk ke dalam alkali ini dalam pembahasan ini? Karena yang kita bahas di sini adalah logam alkalinya, ya. Jadi karena hidrogen sifat-sifatnya sangat berbeda dengan yang lain, maka hidrogen tidak termasuk. Nah, yang meliputi apa aja? Berarti meliputi litium, simbolnya adalah Li, nomor atomnya 3, natrium dengan nomor atomnya 11, kalium 19, rubidium 37, cesium 55, dan fransium Fr 87. Nah, alkali diperoleh dari elektrolisis leburan garam halidanya. Oke, sekarang kita akan menjabarkan kenapa Li sampai Fr ini masuk ke dalam golongan 1A. Karena elektron valensi atau elektron terluarnya itu nanti bernilai 1. Kalau kita jabarkan seperti ini, kita tulis dulu. Ya, di sini ada Li. Bentar. Di sini ada Li dengan nomor atom 3. Maka konfigurasi elektron kulitnya terdiri dari berarti 2,1. Oke, lalu kita beralih ke Na11, natrium 11. Berarti terdiri dari 2, 8, 1. Ya, elektron valensinya selalu 1. Lanjut ke kalium 19. Nanti ada juga Rb 37, ya. Oke. Sekarang kalau K19 terdiri dari 2, 8, 8, 1. Rb37 terdiri dari 2, 8, 18, 8, 1. Kita lanjut lagi, masih ada CS 55 dan Fr 87, ya. Di sini kalau kita jabarkan CS55 jadi 2, 8, 18, 18 lagi, lalu 8 dan 1. Untuk Fr 87 terdiri dari 2, 8, 18, 32, 18, 8 dan 1. Maka kalau kita lihat di sini elektron valensi atau elektron pada kulit terluarnya selalu 1. Ya. Maka ini termasuk ke dalam logam alkali atau golongan 1A. Seperti itu. Nah, golongan 1A ini akan stabil, ya. Akan stabil jika melepas satu elektron. Jadi satu elektronnya ini dilepas jadi lebih stabil. Kalau kita tulis di sini melepas satu elektron. Jadi melepas satu elektron membentuk ion positif. Sehingga bisa jadi di sini jadi Li positif karena melepas satu, Na-nya positif, dan K-nya juga positif, dan seterusnya. Oke, ya. Nah, bilangan oksidasi plus 1, jadi ini adalah bilangan oksidasinya positif 1, ya, biloxnya. Jadi biloxnya adalah positif 1, di mana unsur alkali itu terdapat dalam senyawa. Jadi tidak ditemukan di alam dalam keadaan bebas, ya. Oke, sekarang kita turunin lagi. Berikut ini adalah sifat-sifat fisik dan kimianya yang akan kita bahas.
Berikut adalah sifat-sifat fisik dari unsur alkali. Nah, unsur alkali itu termasuk ringan dan lunak. Artinya mudah diiris. Kalau kita ketemukan logam alkali di alam itu mudah diiris seperti penghapus ya. Yang bisa dipotong. Nah, jari-jari dan kerapatannya akan semakin besar dari atas ke bawah. Energi ionisasinya kecil, semakin ke bawah semakin kecil. Jadi kalau jari-jarinya semakin besar, energi ionisasinya kebalikan, semakin kecil. Dimana karena energi ionisasinya yang kecil, maka dia sangat reaktif untuk membentuk senyawa. Nah, karena sangat reaktif untuk membentuk senyawa, maka di alam tidak ada unsur bebasnya, tidak ditemukan unsur bebasnya ya. Lalu yang selanjutnya sifat fisiknya adalah dapat larut dalam cairan amoniak. Larutannya berwarna biru dan merupakan penghantar listrik yang lebih baik dari larutan garam. Selanjutnya memberikan spektrum warna yang khas. Jadi warna nyala logam alkali itu ya khas. Misalnya litium menghasilkan warna merah tua, natrium kuning, kalium ungu, rubidium merah, cesium biru ya. Lalu kita lihat lagi di sini sifat-sifat yang lain sebentar. Jika disinari, cahaya dapat memancarkan elektron. Nah, sifat ini biasanya digunakan dalam efek fotolistrik. Ya, lebih lanjut kalau efek fotolistrik dipelajari di fisika. Oke. Kalau kita mau buat seperti ini, misalkan ya, di sini ada Li. Kita buat di sini sebentar. Ini adalah Li, Na, halina kawin, Ruby, CS ya. Ruby CS. Nah, sekarang sampai sini. Maka dari atas ke bawah, ini tanda panahnya dari atas ke bawah, ini akan memberikan jari-jari ya, dari atas ke bawah jari-jarinya bertambah besar. Geser sedikit, besar. Selain itu, nanti basanya semakin kuat. Makin ke bawah, basanya semakin kuat. Basa semakin kuat di sini. Ya. Nanti reduktornya juga akan semakin kuat makin ke bawah ya. Ini reduktor juga akan semakin kuat. Semakin kuat. Tapi untuk energi ionisasi kecil ya. Energi ionisasi itu semakin kecil dari atas ke bawah. Gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita geser lagi dengan sifat kimia ya. Ini kalau kita geser ke bawah. Berikut sifat kimia dari unsur alkali, di mana tadi kalau kita lihat dari konfigurasi elektronnya, kita lihat di atas tadi elektron valensi atau elektron pada kulit terluarnya selalu satu, ini selalu satu. Sehingga tadi biloxnya adalah kalau kita lihat di sini elektron valensinya adalah 1, biloxnya positif 1. Mudah membentuk ion-ion positif ya. Tadi bersifat reduktor kuat, makin ke bawah reduktornya akan semakin kuat. Sangat reaktif sehingga dapat bereaksi dengan air ya. Sehingga kalau bereaksi dengan air berlangsung cepat, membentuk basa dan gas H2. Contohnya adalah kalau kita mau buat di sini. Kalau Na dari golongan Na misalnya ya, ditambah dengan H2O menjadi NaOH plus H2, ini akan terjadi ledakan ya dengan Na. Jadi ada Na kena air, jadi akan terjadi ledakan. Selanjutnya adalah mudah mengalami oksidasi ya atau reduktor kuat. Senyawa alkali yang terbentuk berikatan ion. Nanti kalau dia berikatan, ikatannya adalah ikatan ion. Kita lanjut untuk kegunaannya. Manfaat dari logam alkali untuk litium, bahan pelumas, baterai, dan industri kaca.
Sedangkan natrium untuk industri kertas, zat penyerap polutan, polusi cerobong asap, garam dapur, dan baking soda. Kalium pembuatan pupuk misiu, ya, kalium pembuatan pupuk misiu. Atau pembuatan film pada fotografi dan industri deterjen. Untuk cesium adalah bisa digunakan untuk pendeteksi radiasi. Ya, ini adalah materi tentang logam alkali atau golongan 1A. Semoga ini bisa mengerti. Oke, untuk reaksi logam alkali dengan senyawa yang lain atau reaksi-reaksi yang terjadi pada logam alkali kita pelajari pada video selanjutnya ya.